Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabarnya sahabat Al-Fatih? Semoga sehat selalu. Sahabat Al-Fatih, bertemu kembali dalam acara Al-Fatih Jelajah Negeri bersama Pak Kosasi. Sahabat Al-Fatih, sekarang Pak Kos sedang berada di Masjid Menara Kudus, tepatnya di Kota Kudus. Wah, penasaran ya sahabat Al-Fatih, kira-kira apa saja sih sejarahnya yang ada di Masjid Menara Kudus ini? Oke, sahabat Al-Fatih, yuk kita ikutin sejarah Masjid Menara Kudus bersama Pak Kosasi. Di tengah hiruk-pikuk kota Kudus, berdiri megah sebuah bangunan yang menyimpan jejak sejarah Islam dan akulturasi budaya Jawa, Masjid Kudus. Tak hanya menjadi tempat ibadah, masjid ini adalah simbol dakwah yang cerdas dan damai dari salah satu wali songo bernama Sunan Kudus. Masjid ini dibangun oleh Sayyid Ja'far Shadiq atau lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi. Beliau merupakan salah satu wali songo penyebar Islam di Nusantara. Baik, sahabat Al-Fatih, kita lanjutkan perjalanan kita di sekitar Masjid Menara Kudus ini. Dan hari ini Pak Kos tidak sendiri, sahabat Al-Fatih, ditemani oleh seseorang yang dari staf humas Masjid Menara Kudus. Untuk lebih lanjutnya, monggo silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Denny, lengkapnya Denny Nur Hakim. Saya di sini sebagai staf humas dari Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Baik, terima kasih Bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik, sahabat Al-Fatih, untuk lebih jauhnya bagaimana sejarah tentang Masjid Menara Kudus ini, nanti Pak Denny akan menjelaskan kepada kita semua. Yuk kita lanjutkan. Masjid ini yang diberi nama Masjid Al-Aqsa, ya, itu dikenal oleh masyarakat juga dengan Masjid Menara. Kenapa dikenal dengan Masjid Menara? Karena di sebelah timurnya ada bangunan menara. Nah, bangunan menara ini fungsinya dahulu adalah sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. Oh gitu. Ya. Jadi azannya harus di atas bangunan menara, dikarenakan dahulu itu belum ada pengeras suara. Betul. Sehingga masyarakat yang di sekitar lingkungan masjid ini bisa mendengar suara azan yang sebagai pertanda sudah memasuki waktu sholat. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus melakukan akulturasi atau memasukkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat tanpa menghilangkan budaya dan adat istiadat lokal. Ini terlihat dari menara yang mirip candi, gapura yang menyerupai paduraksa dan candi bentar, bahkan hingga padasan atau tempat wudhu yang berhias arca. Beliau menerapkan prinsip Gus Jigang, bagus ngaji, pinter dagang, lantaat marang Gusti Kang Maha Agung, yang juga menekankan pentingnya menghormati tradisi lokal. Beliau memahami bahwa dakwah tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi juga harus menyentuh budaya dan hati masyarakat. Kenapa beliau tidak menyembelih sapi? Karena begini, Sunan Kudus melihat bahwa masyarakat yang beragama Hindu, ya, itu sangat menghormati sapi. Bahkan ada dari beberapa sekte dari masyarakat Hindu yang menyembah sapi sebagai sesembahannya. Nah, terus hal tersebut dipergunakan oleh Sunan Kudus sebagai salah satu strategi atau metode beliau dalam menyebarkan agama Islam. Jadi begitu. Sampai sekarang itu sapi juga nggak dijadikan hewan kurban, Pak ya? Sehingga pada saat Sunan Kudus melaksanakan kurban pada saat Idul Adha itu, beliau mengganti sapi tersebut dengan seekor kerbau. Oh, kerbau, iya. Dan sampai dengan saat sekarang, ya,
masyarakat Kudus masih memegang teguh ajaran dari Sunan Kudus untuk tidak menyembelih sapi. Jika kita berkeliling di area masjid, tepat di belakang masjid terdapat area kompleks pemakaman. Disinilah makam Sunan Kudus berada, dikelilingi oleh makam keluarga, tokoh dan ulama penting lainnya. Di sini suasana terasa syahdu. Para peziarah datang dari berbagai penjuru membawa harapan dan doa. Ziarah ke makam beliau bukanlah untuk meminta kepada yang telah wafat, tetapi sebagai pengingat akan perjuangan dakwah, keteladanan akhlak, dan sebagai momen muhasabah diri. Masjid Sunan Kudus adalah simbol damai yang menyatu dengan budaya, sebuah warisan agung dari seorang wali yang tak hanya menyebarkan agama, tapi juga menjahit kebinekaan dengan benang kebaikan. Baik, sahabat Al-Fatih, sampai di sini dulu acara Al-Fatih Jelajah Negeri pada segmen kali ini terkait tentang sejarah Masjid Menara Kudus ini. Dan jangan lupa sahabat Al-Fatih untuk like, comment, subscribe, and share semua program di channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Selamat berjumpa kembali dalam acara Al-Fatih Jelajah Negeri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.